Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mia Sarah Putri Cornella. Seperti biasa, pada video ini saya akan menjelaskan cara instalasi dan praktik dari MQTT atau Message Queue Telemetry Transport. Nah, untuk persiapan praktikumnya ini kita membutuhkan beberapa software, yaitu ada VirtualBox yang nanti akan diinstal Ubuntu Server, kemudian Node-RED, dan MQTT Explorer. Di sini saya sudah buka VirtualBox, langsung kita mulai, kita klik machine, kita tambahkan virtual machine baru, lalu kita beri nama. Di sini saya beri nama Ubuntu MQTT. Kemudian kita pilih destinasi foldernya dari virtual machine ini. Nah, saya pilih di sini. Nah, kita klik next, kita ubah memory size-nya jadi 2048. Kemudian ini next saja. Kita klik create. Ini juga next. Nah, oke, ini berarti sudah tertambahkan dengan Ubuntu MQTT. Kemudian kita atur ini bagian network. Nah, kita pilih bridge adapter. Klik OK, dan kita start. Nah, ini kita memilih file Ubuntu servernya. Klik open, dan kita klik start. Dan ini kita tunggu sebentar hingga proses running dari Ubuntu server ini selesai. Nah, ini Ubuntu servernya telah berjalan. Kemudian kita klik bahasanya, kita continue, kita down. Di sini network connection-nya kita pilih DHCP, maka kita klik down saja. Ini kosongkan, kita lanjut terus. Ini juga klik down. Oke, ini kita klik continue. Lalu di bagian ini kita akan mengisi data dari profil setup yang ada di sini. Kita klik name, nama server, username, dan password kita. Setelah selesai kita lanjut. Nah, ini kita pilih yang Mosquito. Ini space, klik space pada Mosquito. Kemudian kita lanjut dan kita tunggu proses ini installing system. Nah, sampai ada tulisan reboot baru kita klik, lalu kita tunggu lagi. Oke, nah ini berarti proses instalasinya telah selesai. Oke, nah di sini ini sudah muncul login akun kita tadi yang kita isi di profil setup. Ini hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini kita itu juga membutuhkan Mosquito. Lalu di Ubuntu ini kita akan mengecek service yang jalan pada server Ubuntu untuk mengecek apakah Mosquito sudah terinstall atau belum. Ini kita masukkan scriptnya, service status all, maka akan tampil seperti ini. Lalu ini ada script lain untuk memastikan server yang sudah berjalan. Proses selanjutnya kita akan mengupdate sistem sebelum melakukan instalasi software. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstal Mosquito yang tadi belum ada saat kita mengecek. Nah, ini kita klik script yang ini. Sudo apt get install Mosquito. Klik enter dan kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita dapat mengecek menggunakan script yang tadi. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengetes server tersebut yang sudah berjalan dengan semestinya, kita membutuhkan software yang digunakan untuk mencoba mengirimkan dan mengambil data pada server MQTT Broker atau Mosquito. Di sini kita akan menginstal Mosquito Client untuk mencoba kinerja Mosquito dari sisi server. Nah, untuk script instalasinya kita gunakan sudo apt get install Mosquito Client. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya kita akan menguji koneksi antara klien dengan server MQTT Broker menggunakan MQTT Explorer. Nah, ini saya sudah menginstalnya. Kemudian ini saya akan menambahkan server MQTT Broker pada MQTT Explorer. Nah, server yang akan digunakan ini kita menggunakan server lokal dengan menggunakan IP address yang dapat kita temukan ini di Ubuntu server. Menggunakan script ipatchow. Nah, ini kita temukan IP 192.168.0140, lalu kita tambahkan connection di sini. Nah, seperti ini caranya. Lalu kita klik connect. Ini adalah tampilan dari MQTT Explorer yang berhasil terhubung dengan MQTT Broker dengan alamat IP yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan melakukan publish pesan melalui terminal ke MQTT Explorer dengan
Script ini dengan parameter M berisi pesan dalam tanda kutip dengan topik tes. Nah, hasil dari publish dapat kita lihat di tampilan MQTT Explorer yang sesuai yang ada di script. Setelah itu, kita akan mencoba melakukan subscribe pada topik tes melalui terminal dengan menggunakan script ini. Kita coba mengganti pesan pada topik di MQTT Explorer. Nantinya setiap pesan yang ditambahkan akan masuk pada terminal seperti ini. Nah, kalau ingin menambahkan topik dan pesan baru, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menginstal Node-RED. Sebelumnya harus memiliki Node.js terlebih dahulu. Di sini saya sudah install, kita bisa cek versinya di terminal dengan script ini. Kemudian kita akan mendownload Node-RED dari repositorinya dan menginstalnya sekaligus dengan script ini. Nah, kalau prosesnya sudah selesai, Node-RED siap dijalankan. Untuk menjalankannya, kita dapat menuliskan script Node-RED pada terminal. Setelah itu, kita akan mengakses Node-RED pada alamat localhost dengan port 1880. Kita copy alamatnya dan akses di browser. Di langkah ini kita akan mencoba berkomunikasi dengan MQTT Broker dengan mengirimkan dan membaca data pada server MQTT Broker. Caranya adalah kita akan membuat publisher dan subscriber pada tampilan Node-RED ini dengan function yang ada di panel kiri seperti ini. Sesuaikan pengaturan pada setiap function dengan yang ada di video ini. Untuk bagian function random ini kita perlu menginstal, jadi di panel kiri itu tidak ada. Nah, ini di sini manage install ini. Dan kita klik install, dan kita cari Node-RED not random. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian kita atur bagian ini seperti ini. Sesuaikan. Ini kita ganti interval seperti ini. Kemudian bagian random kita isi ini. Lalu ini to-nya kita ganti 100. Pada bagian ini kita juga sesuaikan aturannya. Ini QoS-nya 2. Lalu kita ganti topik dan name-nya. Dan ini servernya disesuaikan dengan IP address yang tadi kita gunakan. Lalu ini juga disesuaikan, kita ganti nama servernya dan nama topiknya. Dan juga pada bagian ini, sesuaikan ini. Nah, setelah selesai merangkai fungsinya, klik deploy untuk melihat hasilnya. Kita buka terminal dan masukkan script subscriber seperti tadi. Nah, hasilnya dapat terlihat tiap detik nilai pada topik IoT/pesan akan berubah sesuai interval yang diberikan pada publisher. Selain itu, kita dapat melihat hasil debug dengan mengklik bagian ini. Nantinya akan terlihat angka interval random yang sama seperti pada terminal tadi. Dan juga karena kita telah mengetikkan script subscriber pada terminal, kita juga dapat melihat hasilnya pada MQTT Explorer. Simpan dan ekspor konfigurasi jika sewaktu-waktu nanti dibutuhkan, kita bisa mengimportnya lagi. Langkah selanjutnya kita akan menginstal Palette Dashboard terlebih dulu yang nantinya digunakan untuk melihat tampilan data dalam bentuk grafis pada Node-RED. Nah, ikuti langkahnya seperti ini. Nah, ini pada tab install, kita install yang bertuliskan Node-RED Dashboard. Setelah menginstal, kita akan menambahkan beberapa function berupa gauge dan chart yang nantinya akan dibentuk dalam bentuk tab dan group. Tambahkan hingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pilih dashboard pada bagian ini. Lalu kita atur tab dan grupnya, kita nambahkan 3 tab. Kita rename tab dan grupnya seperti ini. Nah, ini untuk tab pertama diberi nama garasi. Lalu ini grupnya bisa disesuaikan nama grupnya. Nah, dalamnya ada grafik. Kemudian di tab kedua, ini akan dinamakan ruang utama. Lalu ini untuk grupnya kita beri nama grafik juga seperti tadi. Ini tab 3 kita beri nama gudang. Lalu kita tambahkan 2 grup di sini, ada grafik dan juga ada grafik bar. Nah, lalu kita akan menyesuaikan ini function yang ada, kita atur. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama grup yang tadi, lalu ini type grafiknya juga. Kita atur nih pada gauge pertama diberi nama jenisnya donat, lalu labelnya diganti donat. Lalu ini juga kita sesuaikan labelnya line chart. Ini juga kita sesuaikan grupnya. Lalu kita ganti jenisnya dan labelnya. Nah, ulangi langkah ini sampai function yang terakhir.
sesuai dengan jenisnya. Oke, ini juga yang terakhir, kita sesuaikan, ini bar chart. Nah, seperti ini. Kita jangan lupa dicek lagi. Kemudian kita, untuk memudahkan, kita bisa menambahkan komen di setiap grup. Jadi tambahkan di panel kiri seperti ini. Nah, ini kita bisa rapikan dulu. Lalu setelah itu kita bisa ubah nama setiap komennya sesuai nama grup yang kita tambahkan pada ini, tab and links di panel kanan. Nah, seperti ini. Ini untuk maksnya kita ganti 100 dan jenisnya kita ganti gauge. Oke, selesai. Mohon maaf, ini untuk range-nya pada setiap function bisa kita ubah sesuai pada yang ada di sini. Nah, kita sesuaikan karena tadi ada kekeliruan. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi tab dan grup, selanjutnya kita dapat melihat tampilan dashboard dengan mengklik bagian ini, dan kita dapat melihat grafik dari yang kita tambahkan function tadi, dan juga kita sesuaikan pada MQTT broker yang kita atur pada tampilan Node-RED tadi. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kita dapat melihat juga tampilan log pada service Node-RED di terminal. Hasil interaksi Node-RED dengan MQTT broker ini seperti ini. Oke, karena ini praktiknya sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam tutur kata maupun penjelasan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.